Alhamdulillah. Insyaallah malam ini mungkin dek kelanjutan kajian teh ngaji fikih, karena kita berada di awal bulan Muharram. Mungkin sedikit kita muzakarah mengenai Muharram insyaallah ya. Berbih? Insyaallah ya. Mumpung kita berada di bulan Muharram, tahun baru Islam, maka tentunya kita siapkan diri kita untuk menyambut tahun baru yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, supaya awal tahun kita ini diawali dengan kebaikan-kebaikan. Karena dalam kaulnya para ulama disebutkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya itu cemerlang, awal tahunnya itu bagus, bercahaya, maka nanti insya Allah selanjutnya itu akan bagus. Tetapi kalau awal tahunnya itu lemah, loyo, gak semangat, nanti otomatis akan berkelanjutan loyo, gak semangat. Maka pentingnya kita semangatkan diri kita di awal tahun ini supaya selanjutnya akan tambah semangat. Karena kan kita nggak tahu, setiap diri kita ini tidak ada yang tahu. Mungkin enggak tahun baru yang akan datang, Muharram yang akan datang, kita akan bisa berjumpa. Ada yang pastikan enggak kita akan bisa berjumpa Muharram yang akan datang? Arak saya yakin tidak hidup sampai umurnya, tidak arak kan? Nggak ada yang meyakinkan, berani meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Muharram yang akan datang tahun depan. Jangankan tahun depan, mungkin Maulid besok ini kita nggak akan ketemu kita. Janganlah Maulid, mungkin minggu depan ini, Jumat depan kita nggak ketemu, atau mungkin 1-2 hari ini kita nggak ketemu, atau mungkin habis ini bisa saja kematian itu datang kepada kita. Tidak ada yang bisa memastikan dia akan hidup sampai besok itu. Karena itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada tahu apa kelak besok itu diperbuat oleh diri kita. Apa yang kamu dibuat itu besok itu tidak tahu. Kita mau kemana itu nggak tahu. Apa yang akan terjadi, yang akan menimpa kita besok itu nggak tahu. Dan tidak ada yang tahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Maka hendaklah kita perlu persiapkan diri kita menyambut tahun baru ini dengan kesemangatan untuk beribadah. Karena sejatinya kan sering disampaikan itu di kuburan-kuburan itu, kalau takziah para tuan guru kita itu, hakikat hidup tadi kan telu. Hakikat hidupnya telu doang. Sak pertama hakikat hidup tadi tengah teh mati. Di tengah teh mati, kita tunggu kematian kita masing-masing. Ruang kedua ketik lalu jok musalla masjid, kita lalu nuntut ilmu ngaji. Tetapi hakikatnya kita cari tempat kita masing-masing, tempat mati kita masing-masing. Ruang kedua lalu jok Tanjung Bias begawian, yaitu jualan atau sebagian parkiran. Ruang zohirna lagu pada masih hakikatnya tengah teh mau mati. Arak selalu jok segara nongkol mancing zohirna marangano, tapi hakikatnya itu pada peta tahu mati itu masing-masing. Selalu jok bangka, selalu jok kebon, selalu jok gunung, selalu jok pekan, selalu jok kantor, jok madrasah, zohirna no. Tapi hakikatnya kita cari tempat kita masing-masing. Ada kemarin kan tamu yang lagi viral itu, tamu Brazil, rumahnya di Brazil, mendaki matinya di Gunung Rinjani sana. Nggak tahu berapa jauhnya dia lahir di Brazil, tapi matinya di Gunung Rinjani sana. Kita nggak tahu, bisa saja. Makanya itu yang pertama kata para ulama, hakikat hidup kita ini yaitu menunggu mati. Hakikatnya kita mau kemana saja, hakikatnya kita cari tempat mati kita masing-masing.
Maka hendaklah jangan sampai mati kita yang sekali ini. Tidak ada cerita mati 2 kali. Mati itu cuma sekali. Maka hendaklah usaha mati kita itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Karena mati cuma sekali. Kalau sampai kita mati dalam keburukan, kemaksiatan, atau di tempat-tempat maksiat, na'udzubillah, nggak akan bisa ditempel lagi. Karena mati itu cuma sekali. Maka nggak perlu kita takut mati, karena mati itu alami. Setiap yang hidup ini pasti mati, tidak bisa kita hindar. Maka yang terpenting adalah siapkan diri kita, siapkan diri kita menyambut yang namanya mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat hidup tadi kan itu persiapan mati. Beruno nunggu mati. Yang kedua ini persiapan mati. Apa itu persiapan? Apapun tegawe di dunia ini jadi persiapan kematian, bekal kematian kita. Tegawe sak kena, sak bagus, ibadah, taat, ini akan jadi bekal kita di akhirat. Insya Allah akan bahagia. Ini akan jadi bekal kita. Begitu juga di dunia lah, menghabisin waktu itu untuk maksiat, lalai, tidak taat kepada Allah, bekal juga itu. Bekal untuk kita lama-lama di neraka. Hakikat apapun tegawe di dunia ini baik buruknya jadi bekal teh. Ima jadi bekal kebahagiaan di surga, sak kekal abadi selama-lamanya. Sak kedua ni ima jadi bekal di neraka, sak kekal abadi selama-lamanya. Maka bagaimana siapkanlah dengan kebaikan. Intinya apapun tegawe dakna jadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Insyaallah ya. Itu sak kedua. Kita pada persiapan diri kita untuk bekal kematian, baik ataupun buruknya. Maka beruntung, bersyukur dengan setiap hari, setiap detiknya itu selalu dalam kebaikan-kebaikan, terjauh daripada keburukan-keburukan. Tapi sangat merugi orang-orang yang hari-harinya itu dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, jauh dari perintah-perintah Allah, selalu lalai kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita takutkan. Karena ini akan jadi bekal kita nanti, bekal di perjalanan hidup yang lama, di kubur, di masa di syirat, dan akhirnya pasti neraka kalau enggak diistighfari, ditobati sebelum mati. Kemudian yang ketiga, pada kata para ulama, hakikat hidup ini apa? Semakin belo semakin dekat kancing kematian. Benar deh. Semakin tak panjang umur ini semakin dekat kancing kematian, terus semakin jauh. Hah? Semakin dekat deh. Ini semakin tambah umur tadi, jadi semakin dekat kancing kematian, terus semakin jauh kancing kematian. Semakin dekat. Sejalo bertambah, sejalo kurang jatah hidup ke di dunia ini. Dujalo bertambah, dujalo kurang jatah hidup. Semakin bertambah umur teh, semakin berkurang jatah hidup ke di dunia. Ini hakikatnya. Maka mestinya semakin bertambah hidup tadi, saya yakin bahwa semakin dekat masa hidup di dunia, tentunya dendek sia-siaan waktu sekecil, seberat, masih sisa si Allah berikan. Maka dengan datangnya bulan tahun baru Muharram ini, mari kita sama-sama siapkan diri kita, semangatkan lagi untuk benahi diri, untuk kita semangat dalam melakukan kebaikan dan semangat untuk meninggalkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini yang sampaikan tiga hal yang perlu kita buat mungkin menyambut tahun baru ini. Kalau sekedar keutamaan tahun baru Islam, apa yang terjadi di sini mungkin sudah sering kita dengar di khutbah, di ceramahnya tuan guru, apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini sudah sering kita dengar. Apa saja amalan kita buat juga sering kita dengar. Termasuk di antara yang sering terjadi di bulan Muharram ini, yang pernah terjadi sehingga dimuliakan bulan Muharram, tempat diciptakannya jasad Nabi Adam, tempat tabulan diterbangnya Nabi Adam, tempat diselamatkannya Nabi Musa sama Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sehingga dengan satu pukulan lautan terbelah,
Di lautan yang sama Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Di lautan yang sama Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentara. Itu jatuh pada bulan Muharram. Nabi Adam diciptakan dari tanah sehingga berbentuk jasadnya itu bulan Muharram. Diturunkan ke dunia karena sebab memakan buah itu pada bulan Muharram. Diterima taubatnya oleh Allah juga pada bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir yang begitu besar itu menenggelamkan dunia juga bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan ketika dilempar di lautan itu, dimakan ikan nun, kemudian diselamatkan, dilempar ke lautan, itu juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim tidak kebakaran selama 40 hari dalam api juga bulan Muharram. Nabi Zakaria sembuh butanya itu karena sebab berkah bajunya Nabi Yusuf itu juga bulan Muharram. Banyak sekali intinya kejadian besar dalam bulan Muharram. Cuman tidak kita bahas di sini. Nanti insyaallah 3 hadir yang perlu kita buat sekarang jarang dibahas. Kemudian juga amalan apa yang kita buat juga sering kita dengar. Amalan apa saja yang kita buat di bulan Muharram ini akan dicintai oleh wabil khusus puasa. Nah, puasa ini sangat ditekankan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan daripada puasa-puasa sunnah yaitu puasa di bulannya Allah, siyamu syahrullah wa hiya al-Muharram, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Insyaallah ya kita puasa. Kalau nggak bisa, bagusnya kemarin itu pas terakhir tanggal 29 kemarin itu Dzulhijjah itu di akhir tahun itu bagus puasa. Dan ketika masuk tahun baru tanggal 1 kemarin itu bagus puasa, besar keutamaan. Kita tutup tahun kita dan kita buka awal tahun kita dengan puasa. Ada yang puasa kemarin? Nggak ada. Kalau bisa ya seluruh bulan ini selama sebulan bagus. Karena Nabi pernah mempuasai sebulan penuh juga. Tapi kalau nggak bisa minimal 10 awal. Dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10, karena paling abdolnya puasa selama sebulan ini puasa di bulan Muharram ini. Siyam syahrullah al-Muharram. Lamun mungkin dek tebau 10 ini juga ya minimal 2 jelu. Nanti Tasu'a sama Asyura tanggal 9 tambah 10 Muharram. Jangan sampai ketinggalan, insyaallah ya. Ingat, perhatikan Sabtu, Ahad besok. Jangan sampai ketinggalan. Lamun juga ndak bisa minimal tanggal 10 Muharram sejelon wah. Jadi sampai lu lupa berarti malam Ahad, niru Ahad. Ini paling lemah sudah itu. Jangan sampai, kalau bisa ulama arahkan sebulan penuh. Kalau bisa sebulan penuh minimal 10 awal. Dek bau 10 awal minimal 2 jelo Taswa sama Asyura. Dek nak bau juga 1 jelo sejelo minimal, jangan sampai enggak, yaitu 10 Muharram. Karena Nabi berharap dengan puasa di 10 Muharram itu mengampunkan dosa kita yang yang akan datang. Jadi man gawe dosa wa terjamin tampunkan dosa ente. Insyaallah ya. Dan juga selain puasa juga bisa muamalan apa saja, yang penting ya kuatkan amalan. Kemungkinan yang akan sampaikan yang agak panjang di sini mengenai apa yang perlu kita buat, amalan apa yang perlu kita buat di tahun baru Islam yang mulia ini, bulan yang langsung Allah nisbatkan namanya dengan yang Allah nisbatkan langsung bulan ini dengan namanya Syahrullah, bulannya Allah. Ada 3 minimal kata para ulama. Yang pertama yang perlu kita buat di bulan yang mulia ini amalan yang namanya muhasabah. Salah ya? Namanya amalan muhasabah. Apa nama muhasabah? Hah? Apa muhasabah? Ada saya tahu apa muhasabah? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi hisab, hitung diri tadi. Ni aku wah umurku wah saya ketahuan. Pira wah bekal kebaikan aku simpan.
Pira wah dosa-dosaku sampai yakin wah tak ampuni Allah Ta'ala. Pira hak-hak dengan sedeman kutunia wah terpikir dek. Nah, wah terpikir dek. Wah yakin dek dosa-dosa itu wah tak ampuni Allah Ta'ala. Lamun dia tak ampuni bahaya. Wah terpikiran dek no. Lai aku gawe ngene, aku gawe ne. Wah istighfar wah tangisin dek. Lamun dek jangan kakal dek tercatat amal kita jemaah. Jangan proses Allah Ta'ala. Maka perlu kita buat muhasabah. Pira hak-hak dengan situ zalimi, wah terbaik barang dengan, wah tersakiti ada dengan, wah ngene dengan hak anak-anak, hak senina, hak dengan toa, wah sempurna dak situ lakukan. Temu muhasabah. Lamun dek kena jemaah pasti akan diproses oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka pentingnya kita buat muhasabah, introspeksi setiap diri-diri kita ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri itu mempersiapkan ma qaddamat liqad, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya dia. Wah dah mikir dek, wah dosa dek. Pira wah ku siapkan kebaikan-kebaikan untuk keselamatan kul akhirat. Pira wah Al-Quran wah ku hataman baca. Pira wah dengan wah ku bau bantu. Pira wah hitung kebaikan-kebaikan. Namun dek ngeno jangan berlalu tuan umur tu. Dan setiap umur ini akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka diperintah kita dalam beberapa riwayat itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Usahalah selalu muhasabah diri sebelum nanti di akhirat kamu akan diproses, akan diintegrasi oleh Allah. Namanya kalau sudah Allah proses di akhirat itu, kok sempat kita ditanya, kok kamu begini? Ditanya malaikat, celaka sudah itu, celaka sudah. Nah, kok sempat kita di akhirat, kok kamu di saat itu kenapa begini? Nah, celaka. Karena Siti Aisyah beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda, man nukkisal hisab udziba. Siapa kok sempat diintegrasi, sempat ditanya oleh malaikat, kamu kok begini? Pasti disiksa sudah. Berarti dia salah sudah. Namanya hisab yang ringan itu dilihat hisabnya kalau ada masalah masuk. Tapi kok sempat ditanya, no, kembik dari biar aneh. Apa nih? Oh, itu kalau sempat di dunia belum kita istighfari, taubati, akan tetap terapi itu. Nanti diseri oleh akhirat. Maka wah tanda istighfari masa lewat-lewat lagi. Masih muda, tu masih bajang, tu masih di mana kenal hidayah lain lu sembahyang setinggalan. Wah daripada ingat itu taksuh minta ampun wah nangis taubatin atau dek man namun dek bahaya nanti. Maka jadikan tahun baru ini seperti yang awal tadi disampaikan, ini umurnya semakin maju semakin dekat di tekan jemaah mati. Maka kesempatan beberapa hari berapa waktu yang Allah berikan umur ini tidak pada sia-siakan, gunakan sebaik-baiknya karena nggak tahu tahun depan kita masih hidup atau tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita buat kebaikan di dunia ini pasti jana perituk, jana diperlihatkan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan. Itu ya keburukan sekecil zarrah pun akan diperlihatkan di hadapan kita. Karena ada satu hadis yang amat luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam, kalau enggak Imam Hakim atau Imam Ibnu Hibban. Nabi sabdakan al-birru la yublah. Ini motivasi itu nih, ada itu dendek lemah dalam mengamalkan kebaikan walaupun kecil kayak al-birru la yublah. Kebaikan itu tidak pernah usang. Jadi sekecil apapun kebaikan kita gawe
walaupun dengan anggap dia biasa remeh bahkan dianggap kebaikan, tapi itu kita buat semata-mata karena Allah, la yubla, tidak akan usang jangan kembali jauh kita. Jadi apapun, misal arak sekecet dedoro di masjid kita buang, itu kebaikan. Walaupun mungkin orang anggap biasa dek kebaikan, itu akan balik ke kita nanti. La yubla, karena kebaikan itu akan hilang. Walaupun orang nggak anggap kebaikan, walaupun orang cuek nggak peduli. Tapi kalau itu kita ambil kotoran, duri di jalan, singkirkan, mungkin nanti takut orang kena di jalan, itu kita baik buat karena Allah, itu tidak akan usang, akan kembali kepada kita kebaikan itu. Walaupun orang nggak anggap. Kalau sudah kebaikan, walaupun kecil, jangan dianggap kecil, karena nggak tahu di situ ada ridho Allah. Paham ya? Dek kembali jauh kita neke jemaah, dek ne jemaah pas tertawa, pasti kembali kebaikan, berupa ketenangan dalam mendik. Pasti kok ketika sekarat dia akan datang kebaikan itu. Kalau enggak, nanti akan didapatkan anak turun kita. Kalau anak turun kita enggak didapatkan, nanti akan pasti dibalas di akhirat. Karena Allah itu enggak pernah lalai. Apapun kebaikan besar kecil kalau kita buat karena ikhlas ridha Allah, walaupun semua orang katakan tidak anggap dia kebaikan atau tidak, pasti akan kembali ke kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan, yang akan dilihatkan dan akan dikembalikan. Man 'amila sholihan fa nafsihi. Begitu juga wadzambu la yunsa. Begitu juga keburukan, sekecil apapun tidak akan dilupakan. Sekecil apapun keburukan kita buat, dia akan kembali jauh kita. Dek neneke jemaah pas tertawa. Maka heran sekarang kan banyak orang-orang itu mengeluh banyak masalah kenapa? Banyak lalin, banyak maksiat, pasti bajang. Nek deseriu anak nek anak buta tuh, dia salah anak itu mesti bajang apa gawe itu. Tidak, jangan kembali jauh kita. Apapun keburukan kita buat sekecil apapun akan kembali. Dek ne pas neke mau jemaah pas tertawa. Dek pas tertawa jemaah pas sekarat. Dia bersekarang jemaah anak-anak tu jadait. Dia jemaah di akhirat pasti jangan terbalas. Maka ini pentingnya istighfari. Dia sampai terlalian sekecil apapun maksiat jangan kembali. Makanya saya tegawe ya Allah lamah dia istighfari ampun dia sampai pulangkan dia. Nomor sama dengan kalau dek, itu pasti tersimpan. Jadi kita merasa aman dek maksiat kepada Allah sekecil apapun itu. Kalau sudah urusannya dengan Allah itu jangan pernah merasa aman. Wadayyan, dan zat yang mengintegrasi, memproses, membalas itu la yamut, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah lupa. Nah, Allah ini yang maha mengintegrasi ini tentang apapun yang kita buat, baik buruknya ini dia tidak pernah lupa. Sekecil-kecil apapun akan tersimpan dalam ilmunya Allah. Maka kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, keburukan juga sekecil apapun jangan disepelekan. Terkadang kita ni lek kemaksiatan sekecil-kecil ni lu sepelean. Aku sebeli-beli ini mungkin takut tegawe kembek karena ada proses langsung. Sebenarnya kalau dosa sebenarnya beli doang dinarak sako. Cuman bahasa syariatnya ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebenarnya lamun dosa kaitan kanca Allah dibeli doang, nak kocek nak beli. Cuman dalam pandangan syariat kan ada namanya kabair. Namanya dosa besar itu dosa sebelum di dunia itu akan dibalas sebelum di akhirat dibalas di dunia. Itu namanya dosa besar, itu namanya kabair. Seperti membunuh. Membunuh ini dibalas ya di dunia. Ada balasannya dalam agama. Ada di kisos, dia ikut dibunuh juga, belum lagi di akhirat nanti. Apa masuk kabair juga, berzina, kabair itu, kembek orang berzina dia punya hukuman di dunia, dirajam, dilempar. Kalau dia sudah menikah dilempar sampai mati, hukum syariatnya. Mencuri dosa besar, karena apa? Ada balasan di dunia sebelum di akhirat. Orang kok mencuri melebihi nisab emas dalam 80 gram, itu wajib dipotong tangannya. Tapi kalau ini mungkin kan tidak berani kita buat karena dia punya ancaman juga di dunia sebelum di akhirat. Nah,
sehingga kita takut kita. Tetapi kadang dosa-dosa kecil ini seteremehan. Begibah itu istighfar itu. Kalian seandainya biasa sebenarnya biasa padahal masih lihat wanita bukan mahram, bicara yang kadang ditanggap dosa. Seuzon, buruk sangka dan sebagainya. Ini lamun dia istighfar jangan tetap tersimpan di catatan amal kita yang kelak akan membuat kita kaget. Seperti kajian yang kemarin yang sampaikan, karena saking luwih lalu istighfar dosa kan dia tahu dosa apa noh. Makanya sebelum tertidur noh sangat anjuran dosa tobat 2 rakaat. Mungkin ada pernah dongkol dengan wah ngene, wah deseriune, wah desuzon, wah ngene, wah bicarane, maka sebelum tidur no minta ampun ya Allah, istighfar ya Allah, minta ampun. Supaya nanti enggak kalau kita istighfar itu dihapus. Tapi lamun dia istighfar jangan tetap tersimpan. Kemudian if'al ma syi'ta, buatlah apa yang kamu buat, kama tadinu tudan. Buatlah, lanjutan hadisnya ini, buat apa yang kamu buat, mau baik mau buruk silahkan buat sudah. Kama tadinu tudanu, sebegitu kamu buat, sebegitu kamu akan dibalas. Kamu buat kebaikan akan kamu dapatkan. Kamu buat keburukan kamu dapat. Serahlah kata Allah Ta'ala. Serah kamu mau buat apa saja, seperti itu kamu dibalas. If'al ma syi'ta kama tadinu tudanu. Buat apa yang kamu buat, nanti akan dibalas kamu menurut apa yang kamu buat ketika di dunia. Insyaallah ya. Insyaallah. Perlu nih gini. Adik-adiknya nyesal jemali akhirat. Lamun nyesal di akhirat ada gunanya nanti. Ada gunanya? Narak baik gunanya. Makanya dalam satu riwayat itu ada orang itu nangis di akhirat itu sampai ini matanya ini mengeluarkan darah. Ya boy, wahai matanya nih, boy matanya ini lek neraka. Kemudian boy matanya sugul darah. Terus sugul nanak sampai malaikat itu negur dia, wahai fulan, jangankan keluar darah tangisanmu ini, keluar nanah sampai matamu jebol. Kalau kamu udah nangismu itu sampai di sini tidak akan ada gunanya. Sampai jebol matamu enggak ada gunanya. Tapi kalau tangisanmu seperti ini nih, jangankan sampai keluar darah, setetes saja kamu keluarkan ketika di dunia dulu karena takutmu kepada Allah, mampu memadamkan api neraka. Allah. Ketika di dunia, janganlah sampai nangis darah, setetes doang tebu nangis karena tobatin dosa ente di dunia nih, selagi di dunia ini akan mampu memadamkan api neraka. Lalu lama tuh sampai akhirat, sampai neraka, tenangis sampai keluar darah, keluar nanah sampai jebol mata itu di neraka guna. Maka kesempatan di dunia ini jangan kita sia-siakan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manthura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti dari kiamat itu setiap orang itu akan digantungkan catatan amalnya. Jadi setiap kita ini harus catatan amal. Ya kocek lalu amah terbuka sejauh mata memandang di sini. Ya kunci tergantungan. Aqula insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, catatan amal namanya abda'i. Ini amalan kebaikan keberkahan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu manthura. Kemudian hisabmu langsung kebukaan mesa. Kan terlihat semua. Jam ni, detik ni, negawe ini sampai ni keringatan. Dia mantap mulai balik sampai temati no catatan. Per detik ni tercatat baik buruk. Sehingga apa? Kita diperintahkan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu baca mesa. Jadi seandainya saya dengan tawa te inak te anak te guru te lek ruang terdoan berjubah begini lagu kan pegawai tu nyebut-nyebut itu ilah jadi kan itu baca mesa. Kita baca mesa. Maka ni kalau nikmat sempat istighfar tobat di dunia ini nyeseli jangan tersimpan di catatan amal. Makanya perlu kita muhasabah di bulan yang mulia ini Muharram buat muhasabah. Ya Allah, semeni umurku ya Allah,
duit, kesalahan dosa ku ya Allah, lalai ku ya Allah, ampunkan ya Allah, dan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, "Wudhi'al kitabu fatarul mujrimina musbikina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ketika diletakkan wudhi'al kitab fatarul mujrimina, ceritanya orang celaka. Ketika diletakkan catatan amalnya di hadapannya, fatarul mujrimina musbikin, maka pendosa-pendosa yang dulu dia tahu sering lalai, sering maksiat itu, orang-orang mujrim, mereka musbikina, takut mimma fihi, dengan apa yang ada di dalam catatan amal tersebut. Wa yaqulun, sembari dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah, ini kitab apa nih, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, kocik beliknya kesalahan rapi tercatat. Orang pendosa-pendosa kaget, ya kitab apa semua. Maka itu kalau nak sempat kita istighfar, tobati apa yang telah lewat-lewat ni, jangan akan terhisap satu persatu. Sekik doang terhisap celaka wah, seperti yang katakan tadi, man nukisal hisab udziba. Maka usaha diri sampai temate sebelum usaha tobatin tangisi dosa-dosa. Nah kedepannya ya jangan berdosa lagi. Kalau terlanjur cepat-cepat tobat. Jaga lisan, jaga hati, jaga tangan, jangan sampai menyakiti orang. Paham ya? Itu muhasabah yang pertama kita buat. Kemudian yang kedua apa yang kita buat? Muraqabah. Muraqabah ini penting. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap apa yang kita buat ini dilihat oleh alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui setiap gerak-gerikmu ini dilihat oleh Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Adanya Allah itu atas segala sesuatu mengawasi detik per detik. Jadi apa awasi jasad doang, apa li atin ini sudah tahu si Allah taala. Wa laqad khalaqnal insana, sungguh Allah telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah tahu dentikan apa li arah li atin ini. Terburuk sangka suuzon tahu nah, apalagi saya ada tebok dengan banding barang dengan jelas kelihatan masalah. Ini saat terdentik li atin nih, dengki hasad nih, ia tahu waswisu bihi nafsu. Insyaallah ya. Nah, kemudian juga yang terakhir ini waktunya sedikit. Yang terakhir yang perlu kita buat selepas muraqabah yaitu mubadarahnya apa? Bersegera, dendek tunda-tunda kebaikan. Kebiasaan kan bare aku taubat lah, aku agak toan umurku, bare aku jangan. Ini kematian dia tahu apa itu model umur-umuran merah itu nih wah kering wah tahu kan umur kita nih wah kadendis apa nunda-nunda kebaikan apapun itu selagi kita punya kesempatan waktu ngaji ara uang sisa leman kebutuhan sedekahi ara sabut bantu dendek bareh kita tahu yang terjadi besok itu kita enggak tahu. Bisa jadi kita lemah, bisa jadi kita pakir, bisa jadi kita hilang semangat, bisa jadi kita mati ya. Banyak kemungkinan kita tidak tahu ke depan. Makanya jangan kita tunda. Ada kesempatan kebaikan baca selawat, baca. Ada kesempatan zikir, baca. Ada kesempatan baca Al-Quran, baca. Ada kesempatan hadir ngaji. Jangan sampai dibiarkan orang bareh. Itu tidak cocok. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran itu faida faragta fansab. Selesai jadi satu amal, ambil amal yang lain. Jangan dibiasakan. Soalnya itu umur-umuran para itu ini wah umur-umuran ambu-ambu kematian haram. Walaupun kematian kita enggak tahu lagu umur-umuran para itu ini wah 40 juga atas, 50 juga atas haram jelas wah kebayang liwasnya malaikat. Pencabutnya kan ini terlalai. Adik tertargetmu apa ketika ngaji meninggal, ketika zikir meninggal, ketika bedai meninggal, ketika baca Al-Quran meninggal. Kita tolong orang meninggal, itu yang kita harapkan. Jangan sampai mati dalam keadaan di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Seperti yang katakan tadi, mati itu cuma sekali. Insyaallah ya. Nah, yang ketiga apa? Mubadarah, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin
arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera, jangan ditunda-tunda, jangan dilambat-lambatkan, karena kematian enggak pernah mengenal yang namanya melambatkan. Kalau sudah datang ya sudah, kalau sudah berkebaikan ya syukur, kalau enggak ya tinggal menyesalnya saja yang ada. Insyaallah ya. Maka ini penting untuk yang sampaikan sembari kita berada di awal tahun Hijriah ini, semangatkan diri kita. Terakhir ada hadis yang mengatakan ini, man balagha umruhu arba'ina sanatan, siapa yang sampai umurnya sudah 40 tahun, rata-rata ini 40 nih. Harus di 40. Ya, berapa umur? Lebih. Yang nih jantan 40 nih. Yang jantan 40 nih, kadang Desember besok 40 nih. Siapa yang sampai umurnya 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarruhu, sementara kelalaiannya, keburukannya masih dominan kalau ketimbang taatnya. Wah, 40 tahun umurnya, lalu ibadah malas, ngaji malas, lade doang. Ini orang seperti ini Nabi sabda falyatajahaz ilan nar. Wah, ini calon neraka. Siapkan diri nanti neraka. Kok umur 40 tahun masih lalainya dominan, maksiatnya dominan, taatnya lemah. Ini susah diperbaiki soalnya udah 40 itu. Maka terus lalai sampai mati. Orang seperti ini udah langsung tamat neraka. Karena kalau sudah umur 40 tahun kok kebiasaan buruk belum kita tinggalkan, ya buruk terus nanti. Sehingga membahayakan, merugikan. Insyaallah ya. Maka mudah-mudahan ya kajian singkat ini bermanfaat khususnya buat yang sendiri dan kita semua, menjadi perbekalan kita, introspeksi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia yang sesaat dan nanti di akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.